Langsung mulai saja ya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Tidak ada yang sakit karena saya lihat temannya banyak yang sakit ini. Ada. Ya. Yang hari ini ada yang sakit. Di ruangan ini. Saya periksa kehadirannya ya. Ada yang tidak hadir karena ada perubahan jumlah saya lihat ini. Ada. Berapa orang? 2 orang. Oke, siapa yang tidak hadir? Lena, Lisa Putra, dan Iksan. Kemarin hadir apa tidak? Ada. Sudah 2 hari berarti ya. Ya. Oke, baik. Ketua kelasnya silakan pimpin doa sebelum kita memulai pelajaran. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin kita belajar apa? Masih ingat? Masih. Yang terakhir. Campuran kan? Ya. Campuran homogen dan Heterogen. heterogen. Itu adalah salah satu karakteristik zat. Ini juga kita masih masuk di bagian karakteristik zat. Cuma ini gambar apa? Ini coba lihat. Buah apa ini? Nanas. Buah Nanas. kemudian ini ada kemutik ya. Kemudian ada buah-buah lain jeruk. Apa ini? Tomat. Kemudian ini ada. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba baca pertanyaan-pertanyaan ini coba. Apakah Oke, siapa? Yang pertama, silakan langsung saja. apakah semua larutan? Oke, baik. Karena semua senyawa itu tidak mungkin kita mau menentukan asam atau basa dengan cara dicicip, apalagi bahan kimia ya, dan sampai beracun. Maka digunakan indikator. Indikator itu artinya alat untuk melihat apakah dia asam dan basa. Bisa ya? Langsung lanjut saja. Jadi ini materi pokoknya masih sama dengan pertemuan sebelumnya, zat dan karakteristiknya. Kemudian submaterinya kita fokus pada larutan asam dan basa. Nah, tujuan pembelajaran, nah kita sebentar ada studi literatur, kita belajar semua buku IPA-nya ya. Buku IPA-nya, kemudian nanti ada juga cari literatur lewat internet seperti biasa. Kemudian diskusi dan melakukan percobaan-percobaan. Kalian harus menyebutkan ciri-ciri ya, harus tahu ciri asam, ciri basa, melakukan percobaannya. Nah, ini lebih jelasnya apa kegiatan kita? Mengamati gambar dan video, mencari literatur melalui internet, melakukan percobaan. Karena ada LKPD-nya nanti ya, percobaannya ikuti saja langkah-langkah yang ada di LKPD. Kemudian mengisi LKPD, mendiskusikan hasil pekerjaan dengan teman kelompoknya. Kemudian sebentar tiap kelompok tampil ya. Kemudian kita simpulkan kalau mengerjakan soal latihan. Sebelum kita memulai kegiatan inti, kita akan memberikan seperti biasa pretest ya. Yang kita lakukan adalah mengamati video ini. Ya, amati dulu videonya. Coba. Kemudian merumuskan pertanyaan. Buat pertanyaan, masing-masing kelompok harus punya pertanyaan ya. Berdasarkan materi ini yang akan dijawab di kesimpulan LKPD-nya nanti. Silakan amati videonya. Kelompok mana? Tak apa-apa karena lebih yang satu kelompok 3 orang saja ya. Biar ya. 3 orang, 5 orang ya. Oke. Sudah, pembagian kelompoknya begini saja ya. Sepakat? Sepakat. Oke. Bahas mengenai asam, basa, dan garam. Pada dasarnya, larutan yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari Simak ya, baik-baik. dikelompokkan menjadi Ini untuk sebelum kita
membuat lautannya masing-masing. Buat pertanyaannya, kemudian hipotesisnya. Hipotesis adalah jawaban sementara dari pertanyaan. Silakan dilabeli. Ini apa yang belum terlabel? Jangan sampai lupa seputar cairan apa. Perhatikan kebersihannya ya. Coba angkat. Ini dicontohkan ya. Sebentar cek sendiri. Oke? Coba. Ya, kertas lakmus biru menjadi merah ya. Oke. Ini larutan apa tadi? Air jeruk ya. Berarti lakmus. Hasil pengerjaan LKPD-nya. Ketika satu kelompok tampil, maka kelompok lain menyimak dan memberi tanggapan. Kalau sudah betul, jawab, beri tanggapan sudah betul. Kalau masih ada yang kekeliruan atau mau ditanyakan, dikonfirmasi, silakan ditanyakan. Hasil pengamatannya ya. Ya. Pertama, nama larutannya larutan deterjen. Perubahan warna kertas lakmusnya dalam biru tidak berubah atau tetap berwarna biru. Lalu lemon dan bibit, larutan basah untuk pasta gigi, sabun mandi dan deterjen. Hanya berbeda redaksi tapi intinya sama kan? Ya, baik kita bisa simpulkan bahwa hasil LKPD dan pengamatan percobaan kita pada hari ini asam larutan bersifat asam antara lain yang pertama cuka, Jeruk, dan linding. Yang basah kemudian pasta gigi, deterjen dan sabun mandi. oke. Yang netral Air. oke. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua adalah penggunaan kertas lakmus. Jadi orientasi warna merah itu adalah asam ya, Asam. biru basah. terlepas warna apa warna asalnya lakmusnya. Sebenarnya ada warna lakmus hitam mungkin ya, tetap merah. Tadi kan lakmus cuma dua, merah dan biru. Jadi merah tetap merah, kemudian merah jadi biru. Itu adalah Basah. Yang jadi biru basah. Merah itu basah. merah jadi biru adalah basah. Biru jadi merah, asam. Kalau merah tetap merah, asam. Kalau netral, ketika kedua-duanya dicelupkan merah dan biru, tidak ada perubahan warna baik pada lakmus merah maupun lakmus biru. Jadi kesimpulan terakhirnya adalah ada 3 sifat zat atau larutan. Yang pertama asam, basa, netral. Nah, tadi sempat disinggung di sini. Sekarang kita masuk di penguatan materi saja ya. Hasil dari LKPD-nya kalian dan percobaan. Coba lihat. Dan dimaksud dengan asam adalah zat yang ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau A+. Jadi yang mengubah kertas lakmus tadi itu adalah pelepasan ion hidrogen. Kalau kamu lihat senyawa ada AA-nya atau hidrogen itu adalah asam. Sedangkan kalau basa ada O2, OH. Sedangkan apabila asam dan basa dicampurkan atau direaksikan akan menghasilkan garam dan air. Ini adalah penggunaan kertas lakmus, perubahan warna pada kertas lakmus dalam indikator fungsinya sebagai indikator asam dan basa. Jadi asam merah. Oke, ingat ya, asam itu merah kan? Ya. Basa itu biru, ingat saja B-nya, B biru. Nah, berarti kalau bukan B berarti merah, asam ya. Ingat M di ujungnya, asam merah ya. Itu saja. Sisanya berarti netral. Kalau kita bekerja di perubahan warna berarti netral ya. Ya, bagaimana proses pembelajaran hari ini? Lancar? Lancar. Paham semua ya?
tidak ada kendala yang berarti. Kecuali tadi ya, kelompoknya kelompok satu ada hasil yang berbeda, tapi kita bisa identifikasi penyebabnya barangkali ada kontaminasi baik ya, sekaligus dengan pretest. Post test. Jangan lupa tulis nama ya, nama di atas, kemudian bilang. Oke, baik, kembali ke tempat duduknya. Tapi kan kita tahu hasilnya ya, kita merujuk pada hasil yang lebih banyak. Jadi sudah paham semua mengenai konsep asam dan basa ya? Cuma yang saya soroti adalah ada beberapa siswa ini yang kelihatannya pasif saja, hanya sekedar ikut saja. Ini berlawanan sekali dengan model pembelajaran yang kita gunakan. Harusnya dalam praktikum itu semuanya aktif, diharapkan semuanya berkontribusi ya. Untuk pembelajaran kedepannya tolong semuanya aktif. Kalau memang seorang siswa bersifat apa, dia lebih kepada motorik daripada lisannya, maksudnya lebih pintar bertindak daripada berbicara, ya ambil peran pada bertindaknya. Kalau lebih pintar bicara, ambil peran pada bicaranya. Kalau lebih pintar menulis, ambil peran pada menulisnya. Jangan so, itu yang bicara, itu yang menulis, itu yang menyimpulkan ya. Nah, itu adalah bentuk pembelajaran yang apa namanya, terdiferensiasi, mengakomodasi setiap kelemahan maupun kelebihan dari masing-masing siswa. Tolong untuk teman selanjutnya semua ambil peran, semua aktif. Tadi ada sampai yang cuma duduk saja sampai duduk malas, itu kan tandanya dia tidak mengambil peran. Nah, ketika sudah terjadi demikian, itu mau dapat nilai berapa itu? Ya? Oke. Pertemuan selanjutnya adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Barangkali kelompoknya tetap mengikut kelompok yang ini, sehingga bahan-bahannya nanti adalah antara lain lilin, es batu, kemudian alatnya ada korek, ada gelas, ada apa lagi ya, kertas bekas. Kita mau membandingkan yang mana perubahan fisika, yang mana perubahan kimia. Kita mau mengamati. Sekaligus tugas di rumah ya, tugas tidak dikumpulkan tapi harus dilakukan di rumah. Nah, itu mempelajari memang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, ada yang ditanyakan ya? Ya. Oke, saya kira pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Ucapkan alhamdulillah rabbil alamin ya. Mana ketua kelasnya? Oke. Setiap ketua kelas, mana ketua kelasnya pimpin doa. Setiap akhir pelajaran pimpin doa. Silakan ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya kira itu pertemuan kita dari dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.